أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, dengan segala ketetapan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah telah sempurna kewajiban kita hari ini kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jalankan senantiasa kita ulangi 17 rakaat sebagai kewajiban yang melekat pada pundak setiap manusia yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. 2 rakaat kita terbangun di waktu fajar, 4 rakaat kita tinggalkan waktu kerjaan aktivitas kita di waktu zuhur, 4 rakaat kita selesaikan di waktu asar, 3 di waktu maghrib, dan alhamdulillah dengan izin Allah sempurna 4 rakaat di waktu isya. 17 rakaat kita tidak pernah lelah rasanya berdiri karena Allah, ruku dan sujud pun karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan hanya satu, ridhonya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tenang rasanya, nyaman sekali rasanya setelah seluruh kewajiban kita yang melekat sempurna di badan kita, dalam kehidupan kita terlepas dengan sempurna untuk episode kehidupan kita hari ini. Maka dari pengeras suara ini kami sampaikan sebagai bagian dari cinta kita kepada ikhwan wa ikhwatina, saudara-saudari seakidah kita. Bagi yang mungkin karena kesibukan dan sebagainya belum mampu menaikkan 17 rakaat sampai dengan waktu isya ini, mari segera tanggalkan sebentar sejenak untuk menunaikan 4 rakaat waktu isya sebelum kita terjemputkan waktu subuh nanti. Maka insyaallah hujah kita di hadapan Allah akan sempurna dengan rukuk dan sujud kita sebagai tanda kita hamba di hadapan Sang Penguasa, Sang Khalik. Maka semoga dengan ketaatan ini insyaallah kita akan datang kepada Allah dengan keadaan yang bersinar karena iman, dengan keadaan yang bercahaya karena amal saleh kita, dan ditandai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari umatnya. Satu pertanyaan dari sahabat, anak-anakku sekalian, jamaah sekalian, ya Rasulullah, bagaimanakah engkau bisa menandai, engkau bisa mengetahui nanti di yaumul hisab bahwa mereka adalah umatmu, sementara saat itu manusia begitu banyak dan berada di satu tempat yang sama? Maka dengan sangat indah dan sederhana Nabi kita mengatakan, gampang nanti. Umatku nanti, kata Nabi, itu seperti satu kuda putih, satu ekor kuda putih yang berada di tengah kuda-kuda hitam. Gampang menandainya. Artinya diterjemahkan oleh para ulama, umat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam nanti akan bercahaya. Yang bercahaya adalah bagian-bagian yang terkena wudhu. Artinya setiap orang yang beribadah, dalam hal ini ibadah salat, maka bagian-bagian yang terkena air wudhu itu akan bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul hisab, dan disitulah Nabi kita akan mampu menandai siapa umatnya dan bukan umatnya. Maka dengan 17 rakaat ini insyaallah bayangkan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu hanya setelah wudu. Wudu saja kita sudah minta taubat ampunan kepada Allah dan minta disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar rangkaian hadisnya sempurna tersambung dengan keadaan kita. Barang siapa nanti yang bercahaya di tengah keadaan yang begitu jadi lautan manusia dalam penderitaan yang dahsyat, itulah umatnya. Bercahaya bagian tangannya, bercahaya bagian kakinya, bercahaya bagian wajahnya, bercahaya seluruh keadaan yang sempurna terkena wudhu. Artinya orang yang sholat pasti harus berwudhu.
baik dengan air maupun dalam keadaan-keadaan uzur dan ilat itu diperbolehkan dengan tayamum. Maka hari ini insya Allah, jikapun sederhana, Allah menetapkan kita terangkat kehidupan kita hari ini, meninggal kita dengan takdir Allah, maka tenang rasanya, karena setidaknya episode dan tanggung jawab kehidupan hari ini telah sempurna kita laksanakan, walaupun kadar penerimaan atau ditolaknya walahu alam bisawab. Tapi kita ikhtiar karena iman, kita sujud karena iman, dan kita menghamba karena khalis beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga dengan ketaatan ini kita akan meninggal dalam keadaan terbaik, tersenyum kita saat meninggal, karena dihadapkan dengan pandangan yang sangat indah tentang tempat kita di alam kubur dan tempat kita nanti di yaumil akhir. Jadi orang-orang yang meninggal, anak-anakku sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat, itu pada saat sakaratul mautnya itu bisa melihat dua hal. Satu, tentang yang buruk secara umum. Yang kedua, tentang yang baik. Ada yang tersenyum ketika meninggal. Bayangkan sakitnya sakaratul maut itu dikiaskan. Tidak ada yang tahu bagaimana sakit persisnya. Tapi dikiaskan seperti tebasan pedang 70 kali pada tulang. Seperti ditebas dengan pedang sejumlah 70 kali di tulang. Itu sakitnya, itu perumpamaan, bukan sakit yang sebenarnya. Itu sakaratul maut. Atau bahkan dibayangkan seperti sesuatu yang ditarik dari sangkutan di kawat berduri atau di duri-duri. Tertarik semua saking dahsyatnya. Tapi ada orang-orang yang menghadapi sakaratul maut senyum dia, tenang dia. Karena apa? Karena di hadapannya ditancapkan layar tentang pemandangan tempatnya kembali. Alam kuburnya ditampakkan oleh Allah indah. Yaumil akhirnya ditampakkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya, kedahsyatan sakit sakaratul maut bahkan tidak dirasakan, karena keindahan itu lebih dahsyat dari sakitnya sakaratul maut. Nak raih itu. Ya, 17 rakaat insyaallah kita laksanakan tanpa bosan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam mari kita senantiasa sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang memiliki, bahkan dia sendiri Nabi kita mengatakan, saya itu punya 5 nama katanya. Ya, Hamzat ya, punya 5 nama. Dia mengatakan ana Muhammad wa Ahmad wal Mahi wal Hashir wal Aqib. Saya itu punya 5 nama kata Nabi kita. Saya adalah Muhammad. Muhammad itu berarti yang terpuji. Wa Ahmad, dan saya pun Ahmad. Ahmad itu adalah yang banyak memuji Allah. Jadi kedekatan dengan Allah tidak ada yang mampu mengalahkannya. Itu Ahmad. Wa anal mahi, dan saya adalah penghapus. Penghapus apa? Penghapus kekufuran. Dengan perantara saya Allah menghapuskan kekufuran. Wa anal hashir, dan saya adalah al-hasir. Apa itu hasyir? Pengumpul. Karena seluruh umat manusia akan dikumpulkan di hadapan saya, kata Nabi kita. Dan yang terakhir, wal aqib, al-aqib, saya bernama al-aqib, yang bermakna terakhir atau belakangan. Laisa ba'din nabiyyu, dan tidak ada setelah saya. Maka dengan seluruh keadaan ini kita memuja dan memuji Nabi kita dengan cara apa? Taat. Mencintainya dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya. Merindukan dengan cara apa? Dengan ibadah selayaknya apa yang telah diajarkan. Maka ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya akan sempurna ketika kaitkan antara perintah Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sampai kepada kita hingga hari ini dan terjaga insyaAllah sampai dengan yaumil akhir. Maka anak-anakku sekalian, ini adalah bagian dari
ikhtiar kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya sederhana, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka anak-anakku sekalian, caranya gampang. Allah bahkan bersumpah demi waktunya bahwa manusia itu banyak sekali yang mengalami kerugian. Semua manusia itu rugi kata Allah. Tapi ada pengecualiannya, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihati, dan beramal saleh. Lanjutannya watawassaw bil haqq, saling mengingatkan pada kebenaran dan kebaikan, watawassaw bis sabr, dan cara mengingatkannya adalah dengan menjalankan dengan penuh kesabaran. Rumusnya jelas ya. Jadi itu sebagai muqaddimah kita malam hari ini. Yang selanjutnya, kami mohon maaf malam hari ini kami tidak bisa melanjutkan tafsir kita. Karena bagi jamaah Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ada pertanyaan yang telah masuk pada kami. Yang dipertanyakan adalah tentu ini masalah yang umum dan insyaallah menyangkut kemaslahatan banyak manusia. Dipertanyakan sederhana, Pak Ustadz, kenapa kadang setiap kehidupan itu banyak sekali masalahnya, dan masalahnya berat sekali. Padahal saya sudah sholat, saya bahkan puasa, saya sudah beribadah, tapi kenapa masalah itu berat sekali? Itu pertanyaannya. Apa yang harus saya lakukan? Jadi pertanyaan ini akan aku sekalian bukan hanya untuk penanya, ya. Jadi siapapun penanyanya tidak usah ditanya apapun masalahnya, cukup Pak Ustadz yang mengetahuinya. Apakah masalah keluarga, masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi intinya masalahnya satu, punya ujian. Maka apa yang harus dilakukan? Maka Pak Ustadz akan menyampaikan bukan apa yang akan Pak Ustadz lakukan, tapi akan menggambarkan bagaimana Allah memberikan petunjuk, bagaimana cara menghadapi masalah. Maka kan kita telah belajar banyak, ayatnya kita hafal. Surah Al-Baqarah di ayat 45-nya, Fitri, ayat 45-nya surah Al-Baqarah apa? Iya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Lanjutannya, wa innaha laqabiratun illa 'alal khasiin. 153-nya senada. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Lengkap. Maka cara yang paling gampang kata Allah, dan ini cara yang terbaik, ini kata Allah, bukan kata Muhammad Yamin, bukan. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Hai manusia, kalau kalian punya masalah kata Allah, minta saja padaku, minta. Jangan takut, minta padaku. Lantas pertanyaan, bagaimana caranya ya Allah? Caranya terima dulu masalahnya, terima saja, jangan mengeluh. Karena ada kaidah yang lain mengatakan, barang siapa yang tidak ikhlas dengan ketetapanku, maka silakan engkau cari Tuhan yang lain. Apapun masalahnya, masalah ekonomi kah, masalah rumah tangga kah, masalah pendidikannya, sosial, budaya dan sebagainya, kata Allah, terima dulu masalahnya, jangan mengeluh. Setelah diterima dengan kebaikan dan keikhlasan, maka lanjutan petunjuknya adalah wassalah. Tunaikan salat. Tunaikan salat. Tapi ada kaidah yang lebih indah dari yang lain. Kita hafal ayatnya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Setiap kejadian yang namanya ujian kata Allah, ingat, la itu sebagai kepastian atau kemutlakan, bahwa Allah itu adilnya dahsyat. Allah memastikan, Allah menjamin, ada garansi dari Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa saya Allah, saya tidak akan pernah, kata lainnya, saya pastikan mutlak hukumnya, saya tidak akan pernah memberikan ujian kepada hamba saya
di luar dari batas kemampuannya. Artinya setiap masalah yang diberikan dan dihadirkan oleh Allah, Allah itu yakin kamu bisa menyelesaikannya. Bisa. Pasti. Mustahil Allah memberikan kita ujian yang di luar dari kemampuan kita. Tapi kenapa terasa berat? Karena belum apa-apa, mengeluhnya kebanyakan. Sehingga solusi tidak muncul, malah beban semakin berat. Sementara perintah Allah, terima dulu, jangan mengeluh dulu. Gak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita mengeluh. Terima masalahnya, lantas tunaikan salat. Maka kembali ke kaidah yang sangat indah, anak-anakku sekalian, kenapa disuruh salat? Dipanggil oleh Allah salat? Ada dua hal yang paling esensial. Yang pertama, sebagai pembuktian janji kita kepada Allah. Bukankah kita telah berjanji, bala syahidna, ya Allah saya berjanji menjadikan engkau Tuhan. Maka ketika Allahu Akbar bergema dari setiap pengaras masjid dan musola, itu Allah memanggil, menagih janji kita. Hai yang telah berjanji, mana janjimu? Kalau engkau tidak penuhi janji, maka disebut sebagai pengkhianat. Kan yang tidak amanah itu kan diberi amanah, tapi tidak menunaikan amanah, itu pengkhianat namanya. Satu itu, Allah ingin menagih janji kita, dan kita telah berjanji tanpa dipaksa. Nah, ayo penuhi janjimu. Kamu kan telah berjanji untuk menjadikan aku sebagai Rabbmu. Dan kaidah yang kedua, ketika Allah memanggil kita dengan Allahu Akbar dengan seluruh kalimat-kalimat adzannya, itu Allah ingin memanggil, hei yang bernama A, yang bernama B, hai seluruh yang telah beriman kepadaku, kata Allah, aku panggil kalian waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Aku ingin tahu, kalian punya masalah apa? Ayo datang curhat pada aku. Waktu duhur engkau punya masalah apa? Curhat. Waktu asar engkau punya masalah apa? Curhat. Waktu maghrib curhat kepada aku. Karena tempat dan media yang indah dan langsung bisa berhubungan dengan Allah, itu cuma salat. Hanya di waktu salat kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah tanpa perantara. Bukankah salah satu pemahaman salat atau pengertiannya adalah doa? Yang kedua lebih indah, wa yasilus silah, ikatan yang sangat kuat antara Allah dan hamba-hambanya. Makanya kaidah ini anak-anakku sekalian, satu kita ulangi, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ayo tunaikan salat, minta kepadaku, sabar dulu terima masalahnya, lantas tunaikan salat sebagai media untuk berkomunikasi dan curhat kepadaku, kata Allah. Karena kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya Allah akan sangat adil, tidak akan pernah memberikan beban ujian kepadamu melebihi batas kemampuanmu. Maka tidak ada cara yang lain. Itulah yang mampu kita jawab. Sekali lagi, silakan buka Al-Quran. Itulah cara yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Tapi ulama menjabarkan anak-anakku sekalian, jamaah sekalian, kaum bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa ketika Allah itu menurunkan masalah dan ujian, itu tandanya Allah benar-benar mencintai kita. Cintanya luar biasa kepada kita. Karena tujuan dari ujian itu, wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Saya akan menurunkan ujian kepadamu yang baik-baik dan akan mengganti dengan yang buruk-buruk. Tujuannya la'allahum yarji'un, hanya untuk mengembalikan kalian pada nilai-nilai kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anakku sekalian, jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan wa ikhwatina, tidak ada jalan lain kita untuk mengelak hidup sama dengan ujian. Bahkan ujian yang paling buruk, ujian yang besar, bukanlah kemiskinan dan kepapaan. Ujian yang berat, ujian yang luar biasa besar adalah justru ujian-ujian kenikmatan. Karena banyak manusia yang lupa karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya nikmat bersyukur, dan ujian keburukan menuntut kita untuk jauh lebih bisa bersabar. Demikian insyaallah akhirul kalam.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.